Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadirah, NIM 20104174149 dari kelas A2 Manajemen. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya. Yang pertama yaitu bagaimana kerjasama yang baik bersama koperasi, yaitu merupakan suatu wadah tempat bekerjasama antar anggota berasa seperti kekeluargaan. Jadi kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu dan secara bersama-sama menyelenggarakan kegiatan ekonomi dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Yang kedua, bagaimana jenis koperasi menurut fungsinya, yaitu menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang jenis koperasi. Yang pertama yaitu ada keanggotaan koperasi sifatnya sukarela dan terbuka. Yang kedua, manajemen koperasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis. Yang ketiga, SHU yang dibagikan di akhir tahun akan dibagikan sesuai imbal balas jasa anggota. Pemberian balas jasa terhadap modal. Yang terakhir, koperasi berdasarkan atas prinsip kemandiriannya. Yang ketiga, pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaannya. Yang keempat, apa tujuan koperasi pada umumnya, yaitu tujuan utama berdirinya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada umumnya. Yang kelima yaitu apa sih peranan koperasi di Indonesia itu? Yang pertama yaitu koperasi membantu meningkatkan kemakmuran anggota dengan meningkatkan penghasilannya. Yang kedua, koperasi menjadi organisasi yang terbuka peluang terciptanya lapangan kerja. Yang ketiga, koperasi menjadi wadah pemersatuan usaha rakyat baik orang perorangan maupun sebagai kumpulan orang-orang. Yang keenam, apa sih peran koperasi dalam bidang sosial itu? Yaitu yang pertama, untuk membangun semangat kerja yang tinggi bagi para anggotanya dalam membangun tahanan sosial masyarakat. Yang kedua, mendorong terciptanya demokratis dalam masyarakat yang melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang ketiga, mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat melalui kehidupan tentram serta damai. Yang ketujuh yaitu dasar pembentukan koperasi, yaitu yang pertama ada orang yang mendirikan dan nantinya akan menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan atau kepentingan yang sama. Yang kedua yaitu usaha yang akan dilaksanakan koperasi harus layak secara ekonomi. Yang ketiga yaitu modal harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan tersebut tanpa menutupi kemungkinan untuk memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari luar. Yang kedelapan, apa saja sih hal-hal yang dibicarakan dalam rapat pembentukan koperasi? Yang pertama yaitu ada tujuan pendiri koperasi itu sendiri. Yang kedua ada kegiatan usaha apakah yang akan dijalankan koperasi tersebut. Yang ketiga, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota di koperasi tersebut. Yang kesembilan, siapa saja yang terlibat dalam rapat pembentukan koperasi. Yang pertama ada rapat anggota koperasi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang untuk koperasi primer dan sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum untuk koperasi sekunder. Yang kedua, rapat pembentukan dipimpin oleh pendiri atau kuasa sendiri. Yang terakhir, apabila diperlukan atas permohonan para pendiri atau penjabat departemen koperasi, PKM atau pengusaha kecil menengah dapat hadir dalam rapat. Yang terakhir, persiapan dan rapat pembentukan koperasi itu minimal harus 20 orang calon anggota koperasi. Baik, sekian presentasi yang saya kerjakan, saya ucapkan terima kasih.